Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya teman-teman di Leo Ikals Podcast. Dan buat teman-teman yang baru bergabung tentunya di podcast ini sudah di episode yang ke-14. Yang gak terasa nih, mudah-mudahan bisa terus konsisten menemani teman-teman semua, baik yang sudah setia maupun yang baru bergabung mendengarkan podcast ini. Nah, buat teman-teman yang baru mendengarkan juga, podcast ini bisa didengarkan gak cuman hanya di media ini aja, tapi bisa di 3 ya, di YouTube, di Anchor, sama di Spotify tentunya. Jadi bisa teman-teman pilih aja yang bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun tentunya ya. Oke, di podcast edisi kali ini berbicara tentang satu hal yang penting banget untuk kita nih yang sedang membangun karir, sedang mulai berkarya gitu, yaitu produktif. Nah, ya produktivitas ini teman-teman ya jadi salah satu kunci sih menurut saya sendiri untuk bisa sukses gitu kan di bidang apapun yang sedang kita geluti. Contoh ya, di bidang saya nih kepenulisan gitu kan. Ya kita kalau mau jadi penulis yang sukses ya harus produktif gitu kan, yang nggak cuman misalkan nerbitkan satu buku di tahun ini kita nerbitkan lagi 5 tahun kemudian kan. Jadi nggak seru juga kan, biasanya gitu ya. Kalau ya udahlah asal nerbitin aja gitu kan, kalau kita cuman standarnya itu ya udah gitu kan. Tapi kalau kita pengen jadi penulis yang hebat ya kita harus produktif terus berkarya gitu kan, mau bukunya itu laku atau tidak gitu kan, terkenal atau tidak, ya udah yang penting nulis dulu, banyakin tulisan, lambat laun akan banyak kok orang yang tahu kita dan nantinya kita akan jadi penulis yang mungkin idaman buat ataupun sesuai dengan impian kita, penulis yang terkenal, penulis yang mungkin banyak royaltinya seperti itu gitu. Nah, sayangnya nih teman-teman ya, mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa di era media sosial seperti ini, era teknologi seperti ini, banyak sekali distraksi, gangguan yang menyebabkan kita tuh nggak bisa produktif. Contohnya gini, udah buka laptop gitu kan, sudah ada ide mungkin gitu kan, udah siap untuk menulis, tapi tiba-tiba ada notifikasi gitu kan, kita buka HP, di situ misalkan WhatsApp, ngebales WhatsApp satu, tiba-tiba wah kayaknya asik banget nih, ya udah lanjut, akhirnya 1 jam yang sudah kita siapkan untuk menulis itu jadi nggak bisa maksimal gitu. Nah itu mungkin teman-teman sering rasain ya ketika bekerja gitu kan, dapetin notif gitu kan segala macam, banjir hal-hal yang menarik buat kita, akhirnya yang mau kita kerjain bukannya selesai tapi jadi molor gitu kan ya, jadi nggak maksimal gitu. Nah makanya kita harus punya trik tersendiri gitu kan di era seperti ini supaya bisa terus produktif teman-teman. Yang pertama tuh nih teman-teman ya, mungkin ini ada hubungannya dengan episode sebelumnya, yaitu tentang membuat jurnal ya. Di jurnal itu kan ada namanya to-do list. Jadi hal-hal yang harus kita lakuin. Jadi teman-teman jika ingin produktif setiap hari, cobalah buat, yang pertama adalah buat to-do list. Buat hal-hal yang ingin kita lakuin besok nih. Tulis aja gitu kan, seperti yang di episode sebelumnya di jurnal itu kita tulis saja gitu. Mungkin secara acak dulu gitu, sebanyak-banyak dulu gitu kan, 10 gitu misalkan. Nah nanti yang kedua gitu, lanjut ke tips yang kedua, dari 10 yang sudah kita tulis, coba kita cari top 3 nya atau 3 hal teratas yang prioritas yang ingin kita lakuin di hari itu. Contohnya misalkan teman-teman nih mau menyelesaikan 1 cerpen gitu kan, atau teman-teman mau latihan gitu kan, misalkan buat teman-teman yang olahraga di futsal misalkan mau latihan nih gitu kan, nah itu jadi prioritas utama gitu. Tinggal disesuaikan aja dari 10 list yang sudah teman-teman
tulis sebelumnya gitu, top 3 itu kan. Mungkin biar lebih jelas, coba kalau buat teman-teman yang baru ataupun yang belum dengar gitu podcast episode sebelumnya tentang Braindump Journal, itu bagus banget lah gitu kan, karena di situ ada to-do list tadi itu kan, ada hal-hal yang kita syukuri kita tulis, ada hal-hal yang kita pelajari kita tulis di situ juga. Pokoknya keren banget lah gitu. Nah, hal itu akan membuat kita tuh lebih fokus aja ketika kita menjalani hari itu, dan tentunya kita bisa lebih produktif itu. Karena oke, bikin cerpen nih misalkan, harus selesai tuh hari itu sesuai dengan target dari teman-teman yang sudah ditulis itu. Nah, setelah membuat to-do list, prioritas itu yang ketiga itu tidak sekedar sibuk. Ini beda nih teman-teman antara sibuk dengan produktif. Kadang kan ya udahlah gitu kan, biar kelihatan sibuk ya kita cuman sekedar buka laptop aja gitu kan, kayak sibuk banget nih, padahal ya cuman buka laptop doang gitu. Atau nulisnya tuh enggak apa ya, udah asal-asalan aja lah gitu kan, enggak sesuai dengan apa yang di outline gitu kan, ataupun enggak sesuai dengan seharusnya gitu. Yang penting kelihatan sibuk. Misalkan teman-teman kerja di fotokopian gitu kan, padahal fotokopi itu kan kalau nggak salah bisa tuh ya mesinnya jalan sendiri. Nah, supaya sibuk katanya mungkin teman-teman ya udahlah satu-satu aja gitu kan, di klik lagi tombolnya, keluar lagi fotokopi, klik lagi, padahal kan bisa sekalian gitu kan. Misalkan 400 fotokopi, ya udah liatin aja gitu kan, biar lebih efektif juga gitu, dan bisa ngelakuin hal lain. Jadi bedain teman-teman ya antara sibuk dengan produktif. Kalau misalkan produktif itu ada hasil gitu kan yang dapat kita ambil, tapi kalau sibuk ya udah, yang penting dalam sekian waktu itu kita ngelakuin sesuatu gitu. Tuh ya, itu bedanya. Sama-sama ngelakuin sesuatu sebenarnya, tapi bedanya kalau produktif itu ya ada hasil gitu di akhirnya, misalkan jadi sebuah cerpen. Kalau misalkan cuman ya ketik-ketik doang nggak jadi apa-apa gitu juga, itu bukan produktif juga gitu ya. Tapi beda ya, kalau latihan doang ya masalah, latihan aja nulis asal gitu, ya udah itu silakan, biar nanti kedepannya biar lebih tertata lagi bahasanya, pemilihan diksinya gitu kalau di penulisan nih teman-teman. Nah itu ya, jadi jangan hanya sibuk tapi harus produktif. Yang selanjutnya, yang keempat, jangan sampai kita tuh multitasking teman-teman ya. Fokus ketika kita ngerjain satu hal, ya udah fokus gitu, jangan kemana-mana lagi. Misalkan nulis, ya udah nulis, jangan sambil misalkan udahlah sambil balasin chat gitu kan misalkan, ya nggak bakalan jadi tuh si tulisan yang kita mau selesaikan itu gitu. Jadi ya udah fokus aja dulu. Ini nih, fokus ini memang jadi masalah yang krusial gitu kan di era seperti ini. Makanya cobalah gitu kan untuk belajar fokus, ngelakuin satu hal aja dalam satu waktu itu. Jangan ngelakuin banyak hal, karena itu akan menghilangkan kesempatan untuk bisa membuat karya ataupun menyelesaikan karya itu atau produktif tadi gitu. Lalu tambahannya teman-teman ya, selain hal tadi juga teman-teman coba kalau biar produktif tuh berolahraga gitu. Olahraga ini membuat energi kita tuh lebih bersemangat ngelakuin sesuatu gitu. Itu akan membuat lebih ada nilai lebihnya gitu. Ketika nulis jadi nggak ngantuk gitu kan, ketika kerja tuh jadi lebih bersemangat gitu kan, lebih fokus juga tadi, lebih konsentrasi gitu. Makanya penting olahraga teman-teman, gerakan fisiknya. Makanya kan ada rumus 20-20-20 di setelah bangun tidur itu 60 menit sebelum aktivitas itu. Nah di situ ada termasuk olahraga. Selain ibadah itu kan 20 menit ibadah, lalu 20 menit untuk ngasah otak, membaca buku gitu kan, atau hal lainnya. Yang ketiga itu adalah olahraga. Jadi olahraga ini ternyata penting banget untuk meningkatkan
konsentrasi, kreativitas gitu kan, energi terutama untuk bisa terus produktif di hari itu. Jadi jangan sampai ketinggalan walaupun cuman 10 menit 20 menit olahraga gitu teman-teman. Lalu satu hal penting lagi, teruslah belajar ya, jangan ngerasa sudah cukup gitu kan. Terus belajar, semakin kita mahir dalam satu hal itu ya semakin kita enak gitu. Contohnya nulis gitu kan tadi ya, kalau kita semakin sering belajar nulis gitu kan, maka ketika kita nulis satu cerpen itu jadi lebih mudah dibandingkan kita jarang nulis cerpen ataupun jarang belajar gimana pola bikin cerpen itu gitu. Makanya penting banget saya tuh biasanya untuk meningkatkan kepenulisan ya beli buku gitu kan terkait dengan gimana teknis menulisnya gitu kan, atau temui orang yang memang bidangnya di bidang itu tuh sudah ekspor gitu, atau berkomunitas. Komunitas itu kan banyak tuh, kita ketemu orang-orang yang sevisi dengan apa yang sedang kita lakuin itu. Nah hal itu juga bisa membuat kita lebih produktif. Jadi jangan berhenti belajar, intinya gitu. Belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari teman-teman kita gitu kan, bisa dari manapun. Bahkan belajar dari sekarang banyak kelas-kelas online gitu kan, course gitu, itu banyak lah kursus-kursus yang mau yang singkat mau yang lama gitu, offline online, tinggal bagaimana kita memilihnya aja. Jadi mudah-mudahan di usia kita yang masih muda gitu kan, ini bisa lebih produktif. Walaupun sekarang mungkin baru nulis 2 buku, ya tidak menutup kemungkinan kalau kita memang produktif 5 tahun 10 tahun ke depan ada puluhan buku gitu kan yang sudah kita terbitkan. Amin ya. Itu di bidang saya. Kalau teman-teman mungkin punya target sendiri, misalkan di bidang musik misalkan, sekarang baru rekaman satu lagu, ya harus diulik terus gimana targetnya 1 tahun 1 album misalkan ya, jadi biar terus produktif gitu ya. Itu sih ajak itu aja sih teman-teman ya, supaya lebih maksimalkan waktu gitu kan, yang enggak cuma diisi dengan kesibukan tanpa arti gitu. Harus bahwa hidup itu ya harus diisi dengan hal-hal yang membuat value kita lebih baik gitu kan, karena produktivitas itu kayak tadi kunci dari kesuksesan kita di masa depan yang sedang kita lakukan. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Thank you teman-teman, mudah-mudahan juga nih saya bisa produktif juga nih teman-teman ya dalam membuat podcast ini. Walaupun kadang-kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, kadang juga lagi kalau lagi semangat banget ya 3 kali. Pengennya sih satu season ini pengen lah gitu kan mencapai 50 gitu kan, 100 gitu, nggak masalah, biar lebih produktif aja ini. Oke itu aja, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.